Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devina dengan NIM 2171650011. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman buku dari Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh R. Suroso. Pengantar ilmu hukum terdiri dari dua kata, yaitu pengantar dan ilmu hukum, di mana pengantar memiliki arti memiliki tempat yang dituju. Dalam bahasa asing seperti introduction yang berarti memperkenalkan, bisa dikatakan sebagai memperkenalkan ilmu hukum. PIH merupakan mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dari cabang-cabang ilmu hukum. Cross mengartikan ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Profesor Lee Eun Hock berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum dogmatik, atau ilmu hukum sistematis. Pengantar ilmu hukum pertama kali diperkenalkan di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Dan sampai sekarang, mata kuliah PIH dijadikan sebagai mata kuliah dasar di seluruh universitas di Indonesia. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memberikan introduksi atau perkenalan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, memperkenalkan ilmu hukum sebagai ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Yang ketiga, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Yang keempat, mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan pembukuan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Ilmu hukum ini termasuk dalam ilmu sosial yang termasuk objek dalam penyelidikannya. Adalah tingkah laku manusia dalam masyarakat dalam berbagai bentuk yang dipelajari ilmu hukum. Juga masalah sosial, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupannya, tentang mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Dikatakan universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi dengan negara atau wilayah. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Yang pertama, PIH merupakan mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi yang ingin mempelajari ilmu hukum. Yang kedua, PIH menanamkan dan memberikan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan di bidang hukum. Yang ketiga, PIH memberikan gambaran-gambaran dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum dan memberikan pandangan hukum secara umum. Definisi hukum oleh Profesor Dr. Van Kan yang mengartikan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Hukum terdapat di mana saja, itu artinya hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat atau manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan-peraturan hukum. Hukum adalah melekat pada dan hidup bersama-sama dengan masyarakat manusia. Sebagaimana telah dinyatakan, hukum berisikan kaidah-kaidah, yaitu petunjuk untuk menuntut supaya dijalankan. Pengaruh pandangan-pandangan agama dan kesusilaan terhadap hukum mengantar langsung di dalam masyarakat atau melalui badan perundang-undangan atau melalui pengadilan. Mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karenanya, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Untuk dapat mempelajari materi hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan sebagainya, orang wajib mengetahui dasar-dasar ilmu hukum yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Hal-hal yang bersifat umum dapat ditemukan antara lain: yang pertama, interpretasi atau penafsiran hukum; yang kedua, pengertian tentang subjek, objek, dan badan hukum; yang ketiga, sumber hukum seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, dan sebagainya;
Yang keempat, pembagian hukum. Yang kelima, bagian-bagian ilmu hukum. Yang keenam, hierarki dan tingkat perundang-undangan di Indonesia. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum dapat terdiri dari A. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Fungsi-fungsi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Yang keempat, fungsi kritis hukum. Menurut Profesor Subekti SH mengatakan, tujuan hukum menurut beliau merupakan keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dan segala apa yang ada di dunia sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia. Sedangkan Aristoteles berkata, tujuan hukum dalam bukunya Retorika mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata, dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan yang dikatakan tidak adil. Ketaatan pada hukum, terlepas daripada adanya sanksi secara sadar atau tidak sadar, pada umumnya orang mentaati hukum yang ada, karena orang memaksakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. Yang kedua, hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Yang ketiga, beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Yang pertama, mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Hukum alam adalah hukum yang memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, terlepas dari kehendak manusia atau tidak bergantung pada pandangan manusia. Yang kedua, berlaku tidak mengenal batas waktu. Yang ketiga, bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang. Yang keempat, bersifat jelas dengan sendirinya bagi manusia. Jadi hukum alam adalah hukum yang tidak bergantung pada pandangan manusia, berlaku kapan saja, di mana saja, bagi siapa saja, dan jelas bagi semua manusia tanpa ada yang menjelaskan. Yang kedua, ada mazhab sejarah. Mazhab sejarah ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa untuk semua tempat dan waktu. Mazhab sejarah berpendapat bahwa tiap-tiap hukum ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempat. Mazhab sejarah menitik beratkan pandangannya pada jiwa bangsa yang pada suatu juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan pribadinya. Sebagaimana halnya bahasa, hukum itu timbul melalui suatu proses yang perlahan-lahan. Yang ketiga, ada teori teoraksi. Teori ini menganggap bahwa hukum itu merupakan kemauan Tuhan. Dasar kekuatan hukum dan teori ini adalah kepercayaan kepada Tuhan. Teori teoraksi ini di Barat diterima sampai zaman Renaissance pada abad ke-17. Sesudah Renaissance yang timbul adalah teori perjanjian. Penganjur teori teoraksi ini adalah Friedrich Stahl di Jerman. Yang keempat, teori kedaulatan rakyat atau perjanjian masyarakat. Menurut aliran rasionalisme ini, bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperbolehkan kekuasaannya itu bukanlah anugerah dari Tuhan tetapi dari rakyatnya. Yang kelima, teori kedaulatan negara. Teori ini timbul pada abad 19 pada waktu memuncaknya ilmu pengetahuan alam. Teori ini menentang teori perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, yang pertama, hukum adalah kehendak negara. Hukum bukan kemauan bersama anggota masyarakat dan negara mempunyai kekuatan tak terbatas. Yang kedua, hukum ditaati orang karena negara menghendakinya. Bahwa hukum adalah will the states.
atau hukum adalah kemauan negara. Yang keenam, yaitu teori kedaulatan hukum, merupakan penentang teori kedaulatan negara. Teori ini berpendapat yang pertama, hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Yang kedua, hukum mewujudkan perasaan hukum sebagai sebagian besar anggota masyarakat. Yang ketiga, oleh karenanya, hukum ditaati oleh anggota masyarakat. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu perhimpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Sebelum adanya kodifikasi atau hukum nasional yang berlaku adalah hukum adat. Maka demi untuk adanya kesatuan dan kepastian hukum di Indonesia, memerlukan hukum yang bersifat nasional, yang berlaku sama bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Berikut cara penafsiran. Yang pertama, dalam pengertian subjektif dan objektif. Subjektif apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, objektif apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Yang kedua, dalam pengertian sempit dan luas. Sempit yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya mata uang. Luas ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Tujuan daripada penggolongan atau klasifikasi hukum adalah yang pertama, dari segi nilai-nilai teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik. Yang kedua, dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Mengikuti susunan tradisional dapat digolongkan menjadi yang pertama ada hukum privat. Hukum ini terdiri dari hukum perdata, hukum dagang, dan hukum privat internasional. Yang kedua ada hukum publik. Hukum ini terdiri dari hukum negara, tata negara-negara, hukum antar negara, hukum pidana, dan hukum acara. Manusia biasanya ingin agar kepentingannya dipenuhi terlebih dahulu, tanpa mengingat kepentingan orang lain. Kepentingan itu kadang-kadang sama, tetapi juga tidak jarang terjadinya kepentingan yang saling bertentangan. Apabila keadaan yang demikian itu tidak dibatasi, maka yang lemah akan tertindas. Tidak-tidaknya timbul pertentangan-pertentangan. Aturan yang dimaksud disebut kaidah sosial. Dengan demikian, kaidah atau norma adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat. Kata kaidah berasal dari bahasa Latin yang berarti ukuran. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam. Yang secara berurutan adalah kaidah susila. Kaidah susila adalah kaidah yang paling tua dan paling asli, juga terdapat dalam sanubari manusia sendiri, karena manusia adalah makhluk bermoral, tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat. Norma susila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia yang menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, kaidah kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, kesopanan dinamakan norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Jadi, norma kesopanan timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat dan menghormati. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Kedua kaidah ini pun saling mengisi, saling melengkapi. Maka hubungan antara keduanya erat sekali. Anggota masyarakat yang mengetahui kaidah kesopanan akan selalu bertingkah laku sopan, tidak mengganggu orang lain, sehingga jika semua anggota masyarakat berperilaku seperti itu, masyarakat akan tertib dan damai, maka tujuan kaidah hukum dapat dicapai.
Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Hak dan kewajiban yang dilindungi hukum yaitu yang pertama, adanya larangan perampasan atas pendukung hak tersebut yang mengakibatkan kematian perdata, misalnya perbudakan dan sebagainya. Yang kedua, larangan kematian perdata ini dicantumkan dalam pasal 3 KUH Perdata dan pasal 15 UUDS 1950 ayat 2. Yang ketiga, sidang pleno konstituante pada tanggal 11 September 1988. Yang keempat, sila dari Pancasila Prikemanusiaan melarang manusia dijadikan sebagai objek hukum sehingga diberlakukan seperti benda. Yang kelima, UUDS 1950 menyatakan bahwa perbudakan orang atau perdagangan budak dan penghambaan budak dilarang. Menurut pandangan agama, seorang manusia menjadi subjek hukum semenjak ia masih menjadi benih pada kandungan ibunya, selama ia masih hidup dan setelah ia meninggal dunia. Sehingga menurut pandangan agama, pengguguran kandungan merupakan pembunuhan anak tersebut dan melanggar hak sebagai subjek hukum ketika sang anak dilahirkan. Pandangan hukum Indonesia terhadap subjek hukum. Yang pertama, bahwa setiap manusia atau pribadi adalah pendukung hak. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 7 UUDS 1950 ayat 1-4. Yang kedua, dalam sidang pleno pada tanggal 11 September 1958 oleh konstituante diterima sebagai salah satu hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak atas kehidupan dan penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan dirinya. Yang ketiga, asas dalam UUD 1945. Haknya dijamin untuk warga negara Indonesia, tetapi hal tersebut dapat diperluas bagi warga negara asing selama tidak merugikan kependudukan warga negara Indonesia. Yang keempat, hukum privat berlaku dalam pasal 1 KUH Perdata. Dalam menikmati hak perdata tidak tergantung pada hak kenegaraan. Yang kelima, orang asing tidak memiliki semua hak yang dimiliki oleh warga negara asli yang diatur pada pasal 23 UUDS 1950 ayat 1-2. Berikut ini golongan yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Yang pertama, ketidakcakapan sungguh-sungguh ialah orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Yang kedua, gangguan jiwa seperti sakit syaraf atau gila. Yang ketiga, pemabuk atau pemboros. Yang keempat, orang yang belum dewasa. Badan hukum merupakan perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat dan yang telah ditentukan hukum. Macam-macam badan hukum. Yang pertama, menurut bentuk badan hukum dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat atau perdata. Contoh badan hukum publik, UUD sebagai konstitusi tertulis yang kekuasaannya ditugaskan kepada presiden dan menteri-menteri. Contoh badan hukum privat atau perdata, perserikatan dengan tujuan memperoleh laba, misalnya perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, menurut jenis badan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu koperasi dan yayasan. Yang ketiga, menurut tata atau aneka warna hukum di Indonesia, badan hukum menurut hukum Eropa, badan hukum yang diatur dan dikoordinasikan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, badan hukum menurut hukum Eropa tertulis, badan hukum yang UU-nya dibuat dengan mengingat pasal 131 ayat 2 sub BIS. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi subjek hukum. Biasanya objek hukum adalah benda atau zat. Pembagian benda atau zat. Benda dapat dibagi ke dalam kelompok. Yang pertama, benda yang bersifat kebendaan yang dibagi atas benda bertubuh atau benda berwujud, benda bergerak atau benda tidak tetap, benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan, benda yang bergerak dan benda yang tetap.
Yang kedua, benda tidak bertubuh atau benda tidak berwujud. Benda ini hanya dapat dirasakan oleh panca indera saja, tidak dapat dilihat dan dirasakan. Pengertian peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang diatur oleh hukum. Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Peristiwa hukum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya kematian, kelahiran, sewa menyewa, dan jual beli. Yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja, contohnya hukum tunggal atau hibah. Hukum majemuk contohnya tawar-menawar dalam perjanjian jual beli. Yang ketiga, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Contoh peristiwa hukum sepintas, pembatalan perjanjian. Contoh peristiwa hukum terus-menerus, perjanjian sewa menyewa. Yang keempat, ada peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan aturan yang mengatur hubungan sosial, memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak dan kewenangan serta kewajiban tersebut dijamin oleh hukum itu. Hubungan hukum memiliki 3 unsur. Yang pertama, ada orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, ada objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Berikut adalah syarat-syarat daripada hubungan hukum. Yang pertama, adanya dasar hukum, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. Yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. Macam-macam jenis hubungan hukum. Yang pertama, hubungan hukum yang bersegi satu. Dalam hubungan ini hanya satu pihak yang berwenang, pihak yang lain hanya berkewajiban. Yang kedua, hubungan hukum bersegi dua. Contohnya perjanjian jual beli, kedua belah pihak berwenang atau berhak meminta sesuatu dari pihak lain dan memiliki kewajiban untuk saling memenuhi kewajiban tersebut. Yang ketiga, hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Hubungan ini terdapat dalam hal hak milik. Pengertian hak dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimana juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang sudah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Terdapat 2 teori tentang hak yang sangat penting dan yang sangat besar pengaruhnya. Yang pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan yang dilindungi oleh hukum. 2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah sesuatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Menurut teori ini, orang gila dan anak-anak kecil tidak dapat diberi hak sebab mereka tidak atau belum dapat menyertakan kehendaknya. Berikut adalah macam-macam hak. Yang pertama, hak mutlak dibagi ke dalam hak pokok, dasar manusia atau asasi. Yang kedua, hak publik absolut. Yang ketiga, sebagai dari hak privat. Dan yang bagian kedua ada hak relatif yang terdiri dari yang pertama hak publik relatif, yang kedua hak keluarga relatif, yang ketiga hak kekayaan relatif. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang diakibatkan diatur oleh hukum karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada
pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak itu diperlukan yang pertama, adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan atau menimbulkan akibat. Yang kedua, pernyataan kehendak pada asasnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Kadang-kadang secara sadar dan sengaja bahwa sesuatu aturan memang diciptakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat. Namun, ada kalanya bahwa terjadinya peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yang bertingkah laku demikian secara berulang-ulang, dan anggota masyarakat lainnya mengikutinya karena mereka yakin bahwa memang seharusnya demikian. Berikut adalah faktor-faktor yang mendorong agar manusia hidup berkelompok. Yang pertama, adanya kebutuhan biologis. Yang kedua, persamaan nasib. Yang ketiga, persamaan kepentingan. Yang keempat, persamaan ideologi. Yang kelima, persamaan tujuan. Faktor-faktor tersebut dapat dirangkum menjadi 3 faktor. Yang pertama ada faktor ekonomis, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang kedua, faktor biologis, untuk mengadakan keturunan. Yang ketiga, faktor keamanan untuk menyelamatkan diri dari segala serangan atau mara bahaya. Berikut macam-macam bentuk masyarakat hukum. Yang pertama, masyarakat hukum menurut dasar pembentukannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, masyarakat teratur. Yang kedua, masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya. Yang ketiga, masyarakat tidak teratur. Yang kedua, menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, terbagi menjadi 2. Yang pertama, masyarakat paguyuban, merupakan masyarakat antara anggota yang dengan yang lainnya ada hubungan pribadi sehingga menimbulkan ikatan batin. Yang kedua, masyarakat patembayan, merupakan masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan yang lainnya dan mendapat keuntungan material. Yang ketiga, menurut dasar kehidupannya, masyarakat hukum dibagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama, masyarakat primitif dan modern. Yang kedua, masyarakat desa dan kota. Yang ketiga, masyarakat teritorial. Yang keempat, masyarakat genealogis. Yang kelima, masyarakat teritorial genealogis. Keempat, menurut hubungan keluarga, bentuk masyarakat hukum terdiri dalam yang pertama keluarga inti, keluarga luas, keluarga suku bangsa, dan bangsa. Antropologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Metode pendekatan antropologi menurut Ebert adalah suatu segi yang menonjol dari antropologi adalah pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisi yang sedemikian itu. Studi hukum secara sosiologis itu mempunyai beberapa karakteristik. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Objek atau sasaran sosiologi hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Pembuatan undang-undang di sini dilihat sebagai manifestasi dan kelakuan manusia, oleh karenanya faktor-faktor keadaan identitas yang berperan itu
perlu diamati seperti manusia pada anggotanya, pendidikan, faktor sosial lainnya. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang manusia, maka dalam kaitannya dengan hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Tujuan daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum mempunyai peranan penting di bidang hukum secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, semakin perlu diketahui dan dipelajari karena mempunyai berbagai manfaat, antara lain membantu dalam rangka pembentukan hukum nasional. Di samping itu, mempunyai peranan penting dalam rangka hubungan antar bangsa atau negara dan sebagainya. Fungsi daripada perbandingan hukum. Pendekatan perbandingan hukum mempunyai peranan penting di segala bidang hukum. Sebagai metode perbandingan, sejak dahulu kala perbandingan hukum dipergunakan oleh para ahli dalam usahanya untuk mencapai cita-citanya, seperti para penegak hukum, seperti polisi, hakim, dan pengacara dalam menunaikan tugasnya. Manfaat daripada perbandingan hukum. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum yang digunakan dengan metode membanding-bandingkan hukum, namun juga sebagai metode penelitian perbandingan hukum, yaitu hukum tata negara dan sebagainya. Ditinjau dari sisi lainnya, perbandingan hukum mempunyai kebudayaan dan hukumnya sendiri yang berbeda dengan kenyataan yang menunjukkan bahwa setiap negara mempunyai kebudayaan negara lainnya dari segi arti kata perbandingan itu sendiri. Sekian video rangkuman buku Pengantar Ilmu Hukum karya R. Suroso dari saya. Terima kasih.